Demi menyukseskan promosi pembangunan Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo dan jajarannya menggait influencer untuk menjajaki tanah IKN. Tidak dijelaskan berapa besaran biaya mengajak para pendengung itu, yang jelas mereka diajak untuk melihat progres mega proyek itu. Mungkin 10-20 tahun lagi kita banggakan gitu. Diajakin ke IKN itu juga ada suatu kehormatan dan nyampe di IKN kayak masuk dunia lain. Negara tidak seharusnya kemudian menghambur-hamburkan biaya hanya untuk menggiring opini berdasarkan opini influencer, dan itu besar kemungkinan bukan opini yang natural. Santap malam Presiden Joko Widodo di hari Ahad 28 Juli kemarin jauh dari riuh suasana kota. Jokowi makan malam bareng para influencer saat glamping alias glamour camping di Ibu Kota Nusantara alias IKN. Sebelumnya Jokowi menjajal jalanan IKN dengan motoran bersama para artis di Jalan Tol Penajam Pasar Utara. Namun sehari setelahnya Jokowi merasa tidak nyenyak tidur. Mungkinkah karena investor tidak kunjung datang? Tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana tuh? Nyenyak apa, Pak? Gimana? Tidurnya nyenyak dong. Nyaman, Pak? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa tuh Pak nyenyak? Alasannya apa? Alasannya Levelnya apa ya? Gitu, Pak? Ya mungkin pertama kali aja mungkin. Masih belum. Meski begitu, para influencer mengunggah cerita berbalut promosi berupa video dengan editing yang apik hingga menuai beragam respons. Di antara seleb yang diajak adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hingga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pakar politik menilai Jokowi menyukai pujian-pujian untuk membangun citra di tengah sejumlah persoalan IKN yang tengah disorot kebanyakan publik. Presiden Joko Widodo memang lebih menyukai hal-hal yang sifatnya itu pujian-pujian, termasuk juga bagaimana beliau membangun citra dan reputasi politiknya melebihi ekspektasi dari orang biasa. Dalam artian ketika IKN ini kemudian didengungkan oleh orang-orang yang secara normatif begitu ya, berkomentar tentang peluang-peluang yang minim, kemudian investasi yang juga belum begitu banyak, bahkan sudah mengambil dana negara yang cukup besar, sehingga Presiden memerlukan pembalikan realitas itu. Salah satunya adalah dengan menggunakan influencer. Kenapa? Karena influencer tentu tidak bekerja secara sukarela, apalagi digiring dan dibawa langsung oleh Presiden. Mereka tentu akan bekerja secara komunikatif dan itu sesuai dengan arahan dan juga harapan-harapan Presiden. Ya salah satunya saya kira adalah untuk memantik citra dan reputasi Presiden, utamanya dalam program IKN ini, menjadi program yang dianggap bagus, kemudian sesuatu hal yang memang perlu untuk dilanjutkan dan juga untuk membangun optimisme. Artinya Presiden hari ini dalam kondisi yang sedang tidak optimis. Mungkin mengalami kekhawatiran bagaimana nasib IKN ke depan ketika betul-betul tidak mendapatkan dukungan yang cukup baik dari publik maupun dari tokoh-tokoh yang terlibat, termasuk juga dengan dukungan pemerintahan ke depan. Promosi para influencer tidak lantas membuat publik percaya, di antaranya persoalan air minum di IKN yang belum juga selesai. Ada juga yang meminta para pendengung menetap di IKN. Selain itu, langkah pemerintah yang kerap menggait pemengaruh ini dinilai sudah biasa. Di sisi lain, Pak Presiden mengakui belum ada investor yang masuk. Lantas, IKN mau dibawa kemana, Pak? Sudah banyak komitmen, 300-an, tetapi kita memang masih menunggu regulasi yang ada di OIKN. Sekarang sudah selesai. Nah, ini baru nanti membuka yang letter of intent, letter of interest sudah masuk. Yang sudah masuk itu akan mulai diundang lagi untuk melihat, dan kita lihat memang ya perubahannya, kecepatannya sekarang kelihatan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.